Venezia kembali mengalami kegagalan dalam meraih kemenangan setelah kalah dari Genoa dalam laga pekan ke-25 Serie A yang berlangsung di Stadion Luigi Ferraris, Senin 17 Februari 2025 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi krusial bagi Venezia yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Namun, mereka gagal membawa pulang poin dari markas lawan. Sejak awal pertandingan, kedua tim menampilkan penampilan yang cukup seimbang dengan jual beli serangan yang silih berganti. Namun, efektivitas penyelesaian akhir menjadi perbedaan utama yang membuat Venezia gagal mencetak gol. Pada akhirnya, Venezia harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-2 setelah 2 gol cepat Genoa di menit-menit akhir laga. Kekalahan ini tidak hanya memperpanjang catatan negatif Venezia dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi juga semakin memperburuk posisi mereka di papan bawah klasemen Serie A. Dengan semakin sedikitnya jumlah pertandingan yang tersisa, Venezia harus segera menemukan solusi agar dapat bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Kapten Timnas Indonesia J. Idjes kembali memimpin Venezia dalam laga tersebut. J. Idjes yang mengenakan ban kapten tampil penuh di lini belakang Venezia bersama dengan Joel Singtin dan Fali Kande sebagai trio back sentral. Meski hasil pertandingan berakhir dengan kekalahan, performa individu J. Idjes tetap patut untuk diapresiasi. Kapten Timnas Indonesia ini menjadi pemain paling sibuk dalam menjaga pertahanan Venezia dengan mencatatkan 9 sapuan sepanjang laga. Jumlah itu merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan semua pemain yang berlaga di pertandingan tersebut. Venezia sebenarnya memiliki beberapa peluang emas untuk mencetak gol di babak pertama. Salah satu kesempatan terbaik datang dari tendangan Hans Nicolucci Caviglia yang mengarah tepat ke gawang Genoa. Namun sayang, kiper tuan rumah Nicola Leali tampil solid dengan menepis bola keluar dari gawang. Kesempatan lainnya datang dari kaki Kike Perez. Sayangnya, tembakannya yang dalam posisi ideal justru melambung jauh di atas mistar gawang. Hingga peluit turun minum dibunyikan, skor tetap bertahan 0-0 dengan kedua tim gagal memaksimalkan peluang mereka. Memasuki babak kedua, Genoa mulai tampil lebih agresif. Tim berjuluk I Gifroni ini menciptakan 2 peluang berbahaya melalui Andrea Pinamonti dan Aaron Martin. Namun, kiper Venezia Ionut Radu masih mampu menggagalkan 2 tembakan berbahaya tersebut. Ketika pertandingan tampaknya akan berakhir dengan hasil imbang, petaka terjadi bagi Venezia. Dalam rentang waktu hanya 4 menit, Venezia kecolongan 2 gol cepat yang memastikan kemenangan bagi tuan rumah. Gol pertama lahir dari skema serangan yang diawali oleh umpan panjang dari kiper Nicola Leali. Sundulan Pinamonti mengarahkan bola ke Caleb Ekuban di area pertahanan Venezia. Dikelilingi oleh 3 pemain, Ekuban mengembalikan bola kepada Pinamonti yang bergerak di sisi kiri serangan. J. Idjes mencoba untuk menutup ruang tembak dari Pinamonti, tetapi sepakan melengkung ex pemain Inter Milan tersebut gagal dihalau oleh pertahanan Venezia. Genoa pun unggul 1-0. Tak lama berselang, Genoa menambah gol kedua mereka. Skema gol kedua juga diawali oleh umpan lambung dari Leali ke area pertahanan Venezia. J. Idjes berusaha untuk memenangkan duel udara, tetapi bola lebih dulu disundul oleh Ekuban yang mengarahkannya kepada Maxwell Cornet. Cornet melakukan manuver individu dan melepaskan tembakan kaki kiri yang sukses menjebol gawang Venezia. Gol ini memastikan kemenangan Genoa dengan skor 2-0. Kekalahan dari Genoa menambah daftar hasil negatif Venezia di Serie A musim ini. Mereka kini telah mengalami 3 kekalahan beruntun setelah sebelumnya takluk 2-3 dari Udinese dan takluk 1-0 dari AS Roma. Hasil buruk ini semakin menyulitkan mereka untuk keluar dari zona degradasi. Saat ini, Venezia masih menempati peringkat ke-19 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 16 poin dari 25 pertandingan. Sebagai tim promosi, Venezia menghadapi tantangan berat untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Mereka baru mengantongi 3 kemenangan, 7 hasil imbang dan 15 kekalahan dengan catatan selisih gol minus 25. Terlepas dari hasil buruk yang dialami oleh tim, J. Idjes tetap menjadi sosok penting dalam skuad Venezia. Sejak bergabung pada Juli 2023, bek timnas Indonesia ini telah membukukan 54 penampilan dengan mencetak 5 gol. Perannya di lini belakang begitu krusial, hingga pelatih Eusebio Di Francesco mempercayakan ban kapten kepadanya. Setelah kepergian Joel Pohjanpalo ke Palermo, Di Francesco mengungkapkan alasan mengapa Idjes layak menjadi pemimpin Venezia di lapangan. Menurutnya, J. Idjes adalah sosok yang memiliki pengetahuan luas tentang permainan, mampu berkomunikasi dengan baik, dan selalu mendukung rekan-rekannya di segala situasi. Dia kapten kami saat ini. Dia dipilih untuk mewakili tim ini.
karena pengetahuannya, bahasanya, caranya menjadi pemimpin, dedikasinya dalam membantu rekan satu tim. Inilah kapten yang saya inginkan. Dia tidak menyalahkan rekan satu timnya, tetapi membantu mereka. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, Venezia harus segera menemukan strategi yang lebih efektif agar bisa keluar dari zona degradasi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan efektivitas serangan, memperkuat lini pertahanan, serta memperbaiki transisi permainan agar lebih solid di setiap lini. Pelatih Di Francesco perlu mengevaluasi susunan pemain dan strategi yang digunakan agar bisa lebih kompetitif menghadapi lawan-lawan berikutnya. Selain itu, Venezia juga harus memaksimalkan potensi pemain yang mereka miliki. Quique Perez yang baru didatangkan bisa diberikan peran lebih besar di lini tengah agar dapat mengalirkan bola dengan lebih efektif. Di lini belakang, koordinasi antara Itjes, Singtin dan Kande harus lebih diperkuat agar tidak mudah ditembus oleh lawan. Kepercayaan diri tim juga harus ditingkatkan agar mereka bisa tampil lebih percaya diri di laga-laga mendatang. Venezia kembali harus menelan pil pahit setelah kalah 0-2 dari Genoa dalam lanjutan Serie A. Meski tampil solid secara individu, J. Itjes gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Dengan hasil ini, Venezia masih tertahan di zona degradasi dan harus bekerja lebih keras jika ingin bertahan di Serie A musim depan. Sebagai tim promosi, Venezia menghadapi tantangan berat dan perlu meningkatkan performa mereka dalam sisa musim ini. Dengan kepemimpinan J. Itjes sebagai kapten, diharapkan tim dapat bangkit dan meraih hasil positif di pertandingan berikutnya. Namun, jika tren negatif ini terus berlanjut, Venezia terancam kembali ke Serie B setelah hanya satu musim bermain di kasta tertinggi Serie A Italia.